Sebuah drama kehidupan yang menyayat hati tersaji di balik kepergian Vidi Aldiano pada Sabtu 7 Maret 2026 yang lalu. Di tengah keheningan ibadah umrohnya di Tanah Suci, penyanyi Yura Yunita harus menerima kenyataan pahit bahwa sahabat terbaiknya telah berpulang tepat sebelum mereka sempat bertatap muka kembali. Melalui unggahan Instagram Stories-nya yang berlatar belakang suasana masjid di Tanah Suci, Yura menuliskan kalimat yang penuh tanda tanya dan rasa tidak percaya. Ia seolah berteriak dalam tulisan, menagri janji Vidi untuk bertemu di rumah setelah Yura mendarat di Indonesia. Loh, kan besok sepulang aku dari sini janjian mau ketemu main ke rumah kamu. Kan? Iya kan? Kan mau ketemu dulu kan? Tulis Yura dalam duka yang mendalam. Saat Vidi menghembuskan nafas terakhirnya pukul 16.33 WIB di Cilandak, Yura ternyata sedang memanjatkan doa-doa khusus untuk kesembuhan sang sahabat. Namun, takdir memiliki rencana lain yang lebih cepat dari kepulangan Yura ke tanah air. Yura yang tak kuasa menahan kesedihan langsung membagikan momen dirinya di bandara untuk segera kembali ke Indonesia. Dalam pesan singkat yang ia sematkan untuk akun almarhum, Yura seolah masih berharap ada keajaiban yang menunggunya di rumah. Beb, aku pulang sekarang ya. Tungguin, kita ketemu di rumah. Iya ya kan? Ya kan? Kan janji mau ketemu dulu kan? Sayangnya, janji itu kini harus berpindah ke alam doa. Vidi, yang telah berjuang melawan kanker ginjal stadium 3 sejak 2019, akhirnya melepaskan seluruh rasa sakitnya setelah bertahun-tahun menjalani perawatan rutin yang ia sebut sebagai spa day. Bagi Yura, Vidi bukan sekedar rekan duet atau sesama musisi. Vidi adalah manusia luar biasa yang tetap mengirimkan energi positif saat tubuhnya sendiri sedang tidak baik-baik saja. Meskipun janji untuk bertemu usai umroh itu gagal terwujud di dunia, Yura melepas sahabatnya dengan doa terbaik. Ia meyakini bahwa kini Vidi sudah tidak lagi merasa lelah, tidak lagi menahan sakit, dan sudah tenang di tempat yang paling indah. Kabar pas lagi di Madinah, selepas sholat zuhur di Madinah terus dapat kabar jadi udah pulang, terus bilang mama udah kita pulang baik ke Indonesia. Alhamdulillah tadi sampai jam 6:30 pagi sempat ke rumah, sempat ke masjid, sholat kemudian sempat nganterin sampai ke liang lahatnya, indah sekali, jadi ganteng sekali. Pokoknya aku bersaksi jadi orang yang sangat baik, sangat peduli sama semua orang-orang yang di sekitar. Tak hanya Yura Yunita yang berduka karena janji pertemuan yang kandas, aktris Anya Geraldine pun mengungkap sebuah firasat misterius yang ia alami tepat di saat sang penyanyi menghembuskan napas terakhirnya. Saat kapanpun aku merasa down, merasa sedih, aku selalu ceritain every detail ke Vidi dan dia selalu menerima semuanya dan dia selalu nasehatin aku yang baik-baik, yang positif-positif. Termasuk misalnya aku lagi sebel sama kerjaan atau sebel sama orang, Vidi biasanya cuma bisa bilang kayak, udahlah Beb, ngapain hidup kesel-kesel. Kalau kesel itu ngeluarin aura negatif dan bikin kita jadi tambah capek. Aku ingat banget. Dan semenjak itu aku jadi kalau mau benci sama sesuatu, situasi ataupun orang, jadi pikiran apa yang dibilang sama Vidi gitu. Saat Vidi dikabarkan wafat pada pukul 16.33 WIB, Anya ternyata sedang berada di dalam pesawat dalam perjalanan pulang dari Singapura. Tanpa alasan yang jelas, Anya tiba-tiba merasakan kesedihan mendalam dan meneteskan air mata sambil menatap hamparan awan dari balik jendela. Setelah mendarat dan menghadiri pemakaman di TPU Tanah Kusir pada Minggu 8 Maret 2026, Anya bercerita bahwa ia sempat merekam momen syahdu di langit tersebut karena merasa sangat damai.
Betapa terkejutnya Anya saat mencocokkan waktu pada galeri ponselnya, ternyata momen haru itu terjadi tepat di menit yang sama saat Vidi berpulang ke pangkuan sang pencipta. Kebetulan kemarin tuh aku pas banget baru landing dari Singapura. Aku baru tahu pas aku udah on the way pulang dari bandara. Masih jalan dulu. Dan ternyata beliau itu setauku meninggal di saat sore sekitar 16:30 lebih. Dan di saat itu aku masih di pesawat. Aku nggak tahu kenapa di pesawat kemarin tiba-tiba air mata netes. Terus aku lihat awan. Tiba-tiba rasanya peaceful sekali. Terus aku videoin awannya itu. Dan ternyata pas aku udah landing, dapat kabar dari temen kalau Vidi meninggal di jam sekian. Dan pas aku lihat kamera roll di handphone ya, di galeri, ya ampun, ini jam di mana aku netesin air mata, nggak ada sama sekali. Jadi semoga yang terbaik loh. Kehadiran puluhan figur publik di lokasi menjadi bukti nyata mengapa Vidi dijuluki sebagai duta persahabatan semasa hidupnya. Nama-nama besar seperti Afgan, Bunga Citra Lestari, Enzi Storia, Fadil Jaidi hingga Vincent Rompis terlihat saling menguatkan di antara kerumunan. Deddy Corbuzier juga tampak hadir bersama anak-anaknya dengan pakaian serba hitam, memberikan penghormatan terakhir bagi rekan satu podcastnya tersebut. Beberapa sahabat bahkan tak kuasa membendung air mata saat diberi kesempatan untuk menaburkan bunga di atas pusara. Mereka kehilangan sosok yang selalu menebarkan energi positif meski sedang berjuang melawan kanker ginjal selama bertahun-tahun. Belum, tadi kita masuk juga masih berjalan, semua baru dimandiin juga. Tadi juga aku masuk udah ditutup ya, jadi aku juga belum sempat lihat rupa terakhirnya gimana, tapi dapat dari Kang Arman sama Kunto tadi katanya dia tersenyum karena mereka sampai duluan tadi dan sempat mungkin ada di sisi dia waktu dimandi. Vidi udah ninggalin banyak keindahan jadi di dalam selama hidupnya, jadi buat teman turut berbelasungkawa buat keluarga juga, semoga diberikan ketabahan, kekuatan untuk menerima kejadian. Aku udah sering chat ngobrol sama dia, tapi dia selalu, aku tahu di balik senyumannya dia selalu bilang aman, lanjut, doakan aja, semangat, dan dia selalu seperti tidak punya penyakit ya, kadang-kadang dia bilang cuma lemes Bang Jud, jadi doain aja gitu. Jadi aku juga nggak mau terlalu dalam mempertanyakan, aku lebih pengen semangatin dia, mendoakan dia supaya cepat sembuh, dan di pikiran aku dia akan segera sembuh gitu. Tapi terakhir waktu aku nikahan Al, kita datang berdua, terus aku masih lihat dia sehat di sana. Beberapa bulan kemudian di konser Lale El Manino, aku lihat dia udah mulai kurus banget, jadi aku ngechat cuman bilang semangat, dan ya itu aja. Sampai kabar ini aku terima, aku juga lagi di rumah sakit, jadi kaget, dan ya itu. Tapi apapun itu, ini keputusan Tuhan. Tuhan sudah memanggil orang yang dia sayang untuk kembali ke sisi. Kalau saya cuma mau menyaksikan bahwa beliau orang baik, Vidi adalah orang baik. Banyak yang menyaksikan beliau sebagai orang baik, dan itu pertanda kebaikan dalam Islam. 40 orang menyaksikan bahwa beliau orang baik, itu adalah pertanda beliau insya Allah diterima di surganya Allah. Kemudian ini hari baik, bulan Ramadan, hari diturunkannya Al-Quran, insya Allah beliau naik ke sisi Allah bersama Al-Quran yang dibacanya, karena beliau selalu mengupdate bagaimana ibadahnya, bacaan Al-Qurannya kepada saya. Dan yang ketiga ya, sebaik-baiknya berpulang adalah dengan digugurkannya dosa kita, dan salah satu penggugur dosa itu adalah rasa sakit. Beliau selama 7 tahun mengalami rasa sakit, yang itu penggugur dosanya insya Allah, sehingga pulang dalam keadaan sebaik-baiknya manusia ketika pulang ke haribaan Allah. Dan akhirnya ya, saya cuma bisa bersaksi bahwa Vidi Aliano yang saya kenal selama beberapa tahun ini, banyak juga yang jauh lebih kenal, khususnya keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya mengenal beliau sebagai orang yang sangat baik. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Terima kasih teman-teman ya. Aku pokoknya doain semoga Vidi sekarang udah gak sakit lagi, jadinya Vidi udah bahagia. Kemarin juga sempat ngeliat Vidi senyum lebih kesumringah ya. Jadi aku sebagai sahabatnya juga
ikutan seneng ngeliat, ikutan lega gitu. Sedih iya pasti, tapi aku lebih ke bahagia sih karena Vidi tenang, dipanggilnya juga di hari yang baik, Insya Allah baik di bulan Ramadan juga. Jadi aku juga malah iri pengen lebih ke Vidi gitu amalannya gitu sih ya, biar setenang Vidi. Jadi teman-teman semuanya mohon doanya buat Vidi. Mohon maaf kalau Vidi ada salah-salah. Komunikasi terakhir mungkin Kak Enzi kapan? Aku hampir tiap hari ya komunikasi sama Vidi. Jadi sebelum Vidi ngedrop juga masih komunikasi. Hamil satu Vidi pergi juga aku masih ketemu sama Vidi. Masih bercanda sama Vidi. Terus Vidi nggak bisa ngerespon aku, cuman Vidi ngasih gerakan tangan gitu ya, kayak dia tahu ada aku di situ, dan itu juga cukup bikin aku happy. Dia tahu kalau aku hadir buat dia gitu. Jadi ketika tahu kabarnya aku udah ikhlas sih. Terima kasih ya teman-teman, biar aku juga mencerna semuanya dengan baik ya. Terima kasih. Om Deddy mungkin ada doa untuk Vidi mungkin Om. Tapi mungkin terakhir komunikasi sama Vidi mungkin apa Om, boleh tahu? Terakhir komunikasi sama Vidi mungkin sebelum akhirnya beliau wafat. Saya masih baik-baik aja waktu saya komunikasi, tapi habis itu udah nggak juga waktu. Tapi mungkin ada doa, mungkin doa khusus mungkin untuk Vidi. Jadi semua orang tahu dia orang baik lah ya. Jadi yang doain dia yang dia dalam keadaan apapun kan dia juga berusaha untuk menghibur orang terus. Semua orang tahu dia orang baik. Semua orang bersaksi kalau dia orang baik. Sorry ya saya. Oke. Oke. Terima kasih Om.